Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil ngabisin kuota unlimited yang nggak bakal habis-habis. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun, kalau kalian suka dan nggak masalah dengan spoiler, silakan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underland Movie bakal bacain alur cerita film Fury. April tahun 1945, tentara sekutu berperang jauh ke dalam wilayah Jerman, menghadapi pasukan Jerman yang masih tersisa saat itu. Saat itu, Hitler sudah benar-benar di ujung tanduk kekalahan. Dalam keputusasaannya, Hitler memerintahkan untuk perang habis-habisan, mengerahkan setiap pria, wanita, dan anak-anak Jerman yang ada di sana. Di sisi lain, saat itu ada satu peleton tank sekutu yang ditugaskan untuk menahan serangan tentara SS Jerman demi menyelamatkan jalur suplai makanan dan senjata milik mereka. Apakah para peleton tank tersebut berhasil melakukan misinya? Mari kita simak bersama. Scene awal film memperlihatkan seorang tentara Jerman yang menunggangi seekor kuda, berjalan di antara puing-puing tank dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Tergambar jelas khas setelah sebuah pertempuran hebat terjadi. Saat mendekati sebuah tank, tiba-tiba saja ada seseorang yang melompat dan menikamnya hingga tewas. Orang itu adalah Don, seorang sersan Amerika Serikat dari divisi lapis baja kedua, dan sebuah tank yang diberi nama Fury. Hanya mereka yang selamat setelah pertempuran melawan Jerman itu. Namun, Red, salah satu kru tank Fury, harus tewas. Don dan keempat krunya kemudian berusaha memperbaiki tank yang rusak. Dan akhirnya, tank bisa diperbaiki. Mereka kemudian kembali ke markas sambil dihujani bom dari tentara Jerman. Sesampainya di markas, mereka disambut oleh teman-temannya yang lain, yang mengira bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari peleton tersebut. Para tentara medis kemudian mengeluarkan mayat Red dari tank. Don dan teman-temannya tampak sangat sedih karena kehilangan salah satu kru terbaik mereka. Don lalu memerintahkan kru lainnya untuk menyiapkan amunisi dan perbekalan. Setelah itu, Don pergi menjauhi keramaian untuk sejenak melepaskan rasa sedihnya. Tetapi Don tidak mau menunjukkan rasa sedihnya tersebut terhadap krunya. Tidak lama kemudian, terlihat seorang prajurit yang bernama Norman melapor kepada Don bahwa dia akan menjadi asisten pengemudinya yang baru, menggantikan Red yang sudah meninggal. Norman merupakan seorang juru ketik yang baru bergabung di militer selama 8 minggu. Awalnya Don menolak, namun akhirnya dia menerima Norman karena perintah dari atasannya. Don lalu memerintahkan Norman untuk pergi menemui kru tank lainnya. Norman lalu pergi menemui kru tank yang lain. Di sana ia memperkenalkan diri, namun tidak disambut begitu baik oleh mereka. Dan inilah formasi kru tank Fury yang baru. Don Wardedi Cooler yang memimpin tank Fury. Grady yang bertugas mengisi peluru meriam tank. Bible sebagai penembak. Dan Gordo sebagai kemudi. Dan Norman sebagai penembak senapan mesin menggantikan Red yang telah meninggal. Gordo lalu mengambil tas Norman dan memeriksa isi di dalamnya. Norman menjelaskan sebenarnya dia ditempatkan di markas, namun tiba-tiba ia diturunkan di truk dan disuruh bergabung dengan mereka. Terlihat Norman memang benar-benar tidak siap untuk bergabung dengan Fury. Grady lalu menyuruh Norman untuk mengambil air untuk membersihkan Fury. Norman menurutinya dan mulai membersihkan Fury. Di dalam tank, ia melihat foto-foto dari kru tank Fury. Saat sedang membersihkan tank, ia melihat serpihan wajah Red yang terkelupas akibat tertembak. Tidak tahan melihatnya, Norman langsung keluar dan muntah. Tak lama kemudian, ada beberapa tentara yang membawa tawanan tentara Jerman dari batalion SS. Don yang masih menaruh rasa dendam segera ingin menghajarnya. Namun, ia dihentikan oleh teman-temannya. Don juga bertanya kepada Norman, apakah ia pernah membunuh seseorang. Norman mengatakan ia tidak pernah membunuh seseorang. Lalu Don mengatakan bahwa dia akan melakukannya.
Lalu tampak Don bersama 3 kapten tank lainnya serta 1 perwira muda sedang berkumpul dan menjelaskan misi mereka selanjutnya. Tak lama setelah itu, mereka kemudian kembali menjalankan misi selanjutnya. Dalam perjalanan, mereka melihat ada banyak warga sipil Jerman yang menolak untuk berperang dan pergi mengungsi serta menyerah kepada pasukan sekutu. Don mengatakan kepada Norman untuk memasang matanya baik-baik, dan apabila ada yang mencurigakan, tembak saja. Ketika melintasi pinggiran hutan, Norman melihat ada seorang anak berlari ke arah konvoi pasukan. Namun, karena mereka masih anak-anak, Norman tidak menembaknya. Tiba-tiba, salah satu tank mereka ditembak oleh anak-anak tersebut menggunakan anti-tank. Melihat hal itu, Don langsung menembak tentara Jerman tersebut. Don pun yang mengetahui jika Norman pasti melihatnya langsung kembali dan memarahi Norman, serta menunjukkan apa yang bisa anak-anak lakukan saat perang. Don lalu mengambil alih pasukan dan memimpin tank yang tersisa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju Compi Breaker. Sesampainya di sana, ia langsung menemui Kapten Wagoner. Kapten mengatakan bahwa peletonnya terjebak di lapangan terbuka, yang di seberangnya telah dipenuhi senapan mesin dan senjata anti-tank Jerman. Kapten ingin Don menyelamatkan peletonnya dan menghancurkan senjata mesin milik Jerman tersebut. Tanpa menunggu lama, mereka kemudian langsung bergerak. Hingga tibalah mereka di sebuah lapangan tepat peleton mereka terjebak. Mereka langsung membuat formasi tempur. Para tentara sekutu bersembunyi di balik tank dan menuju ke arah pasukan Jerman. Jerman yang memang telah siap berperang mulai menembakkan senjata mereka. Dan terjadilah pertempuran antara sekutu melawan tentara Nazi Jerman. Setelah cukup lama melakukan perlawanan, tentara Jerman akhirnya berhasil dikalahkan. Gordo meminta Norman untuk menembaki setiap tentara Jerman yang tergeletak di tanah, memastikan bahwa mereka benar-benar sudah mati. Namun Norman tidak mau menurutinya. Mendengar hal itu, Gordo lalu marah dan mengatakan bagaimana kau tahu jika mereka telah mati. Mereka bisa saja bangun dan membunuh pasukan serta menghancurkan tank-tank yang ada. Kemudian, tampak tentara Amerika berhasil menawan salah satu tentara Jerman yang selamat. Don kemudian memanggil Norman dan menyuruhnya untuk membunuh tentara tersebut. Namun, Norman malah menolaknya. Mendengar hal itu, Don marah dan mengatakan dia akan membunuhmu atau kau akan membunuhnya. Tetap tidak mau, Don lalu memaksa dan menembak tentara Jerman itu hingga tewas. Setelah itu, mereka istirahat sejenak. Di sini, Gordo mengatakan kepada Norman bahwa Don adalah sesosok pemimpin yang tangguh dan peduli, serta memastikan keselamatan seluruh tim mereka. Mereka telah bersama sejak pertempuran di Afrika. Bahkan, Gordo mengatakan bahwa dia tidak akan mau berperang bersama orang lain, kecuali bersama Don. Lalu, tiba-tiba Don datang dan mengatakan mereka akan berangkat 15 menit lagi. Lalu mereka pun pergi kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, mereka melihat ada banyak anak-anak yang digantung. Serta di dada mereka ada tulisan yang mengatakan, "Aku adalah seorang pengecut yang menolak berjuang untuk Jerman." Itu semua adalah ulah tentara Nazi Jerman yang menggantung warganya yang tidak mau ikut berperang melawan sekutu. Lalu, tibalah mereka di sebuah kota yang kondisinya sudah hancur berantakan. Di sana, Don menanyakan keberadaan tentara Jerman yang tersisa. Namun, tiba-tiba orang itu ditembak oleh sniper Jerman. Dan terjadilah pertempuran kecil melawan tentara Jerman di kota tersebut. Norman yang sudah mulai paham arti perang, memberanikan diri untuk menembak para tentara Jerman.
Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan tentara Jerman yang tersisa di sana. Lalu terlihat seorang pria yang keluar dari bangunan untuk menyerah. Don lalu memerintahkan agar menyuruh para tentara Jerman yang ada di gedung untuk keluar. Namun ternyata yang keluar adalah sekumpulan wanita dan anak-anak yang menggunakan pakaian tentara Jerman. Mereka dipaksa oleh para tentara Nazi Jerman untuk ikut berperang membela negaranya. Namun di sana terdapat satu perwira Jerman yang ikut menyerah. Don kemudian memerintahkan seorang prajurit untuk menembak perwira tersebut, karena dialah yang menggantung warga sipil yang menolak ikut berperang. Mereka lalu beristirahat di kota itu dan melanjutkan misi pada keesokan harinya. Lalu ketika Don berbicara dengan Norman, ia melihat ada orang di balik jendela di suatu rumah. Don lalu mengajak Norman ikut bersamanya. Di dalam gedung itu mereka menemukan seorang perempuan bersama sepupunya yang bernama Emma. Lalu Don memerintahkan wanita itu untuk mengambil air panas untuk membersihkan dirinya. Don juga memberikan Emma telur untuk dimasak. Sedangkan di luar para tentara Amerika sedang bersenang-senang. Melihat ada sebuah piano, Norman kemudian memainkan piano tersebut. Dan Emma menyukainya hingga ia ikut bernyanyi. Di sini terlihat mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Tanpa diduga, Don mengatakan bahwa Emma wanita muda yang cantik. Jika Norman tidak mau mantap-mantap dengannya, maka Don akan mantap-mantap dengan Emma. Mendengar hal itu, Emma langsung menarik Norman ke dalam kamar. Karena sikap Norman yang lembut, sehingga membuat Emma merasa nyaman dan tidak merasa takut. Mereka kemudian mantap-mantap dengan didasari rasa suka satu sama lain. Setelah itu, mereka berkumpul untuk makan bersama. Namun tiba-tiba datang kru Fury yang lain dan merusak suasana. Grady terus mengganggu Norman dan Emma. Don mengatakan jika ada yang menyentuh Emma maka ia akan mematahkan giginya. Namun Grady tetap masih saja mengganggunya. Don lalu menyuruh mereka untuk duduk dan ikut makan bersama. Don juga menyuruh Emma untuk ikut makan bersama mereka. Namun Grady lagi-lagi mengganggu Emma. Dia mengotori makanan Emma dengan mulutnya. Melihat itu, Don menukarkan makanannya kepada Emma dan meminta mereka untuk tidak mengganggu makan siangnya. Namun, Grady dengan keras kepalanya masih saja mengoceh. Hingga Don marah dan menancapkan pisaunya di atas meja, lalu meludahi Grady dengan makanan yang ada di mulutnya, yang membuat mereka semua terdiam. Lalu tiba-tiba datang seorang prajurit dan mengatakan mereka mendapatkan misi lagi dan harus berangkat sekarang juga. Don kemudian menemui kaptennya dan menanyakan apa misi yang selanjutnya. Misi kali ini yaitu mempertahankan sebuah wilayah barat di sebuah persimpangan untuk menahan pergerakan pasukan Jerman. Misi ini sangat penting, karena jika sampai pasukan Jerman berhasil menerobos wilayah persimpangan itu dan merebut pasukan suplai senjata serta makanan, maka seluruh divisi Amerika Serikat akan terancam. Tanpa berlama-lama, mereka lalu menyiapkan segala perlengkapan. Tapi tiba-tiba pesawat Jerman datang dan mengebom kota itu, yang membuat beberapa tentara Amerika terluka. Norman melihat rumah Emma yang sudah hancur. Ia lalu berlari ke sana dan menemukan Emma yang sudah meninggal akibat reruntuhan bangunan. Grady lalu mengejarnya dan menarik Norman kembali ke dalam tank. Lalu mereka pergi meninggalkan kota tersebut dan menuju persimpangan untuk menahan laju pasukan Jerman. Di dalam perjalanan, Norman tampak sedih karena telah kehilangan Emma. Melihat itu, Don lalu berbicara dengannya dan mengatakan dia telah membunuh dan memburu tentara Jerman mulai dari Prancis, Belgia, hingga saat ini di Jerman. Don juga mengatakan jika perang ini akan segera berakhir. Namun sebelum itu akan ada banyak orang yang mati dan kehilangan. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Kemudian tiba-tiba saja salah satu tank mereka tertembak. Dengan cepat mereka lalu menyusun formasi dan mencari tahu arah tembakan. Ternyata mereka diserang oleh sebuah tank Tiger milik Jerman yang terkenal sangat kuat saat itu. Salah satu tank mengajak mereka untuk pergi saja dan menuju persimpangan. Namun Don bersikeras untuk menghancurkan tank Tiger yang menuju ke arah mereka. Mereka kemudian membentuk formasi dan menyerang secara bersamaan.
Berkali-kali peluru tank mereka tidak mampu menembus lapis baja tank Tiger milik Jerman. Tank Tiger Jerman berhasil menghancurkan satu persatu tank sekutu. Namun mereka terus mencoba menembak dan mencari celah kelemahan tank Tiger. Hingga akhirnya tank Roy pun tertembak. Dan kini hanya tersisa tank Fury yang akan berhadapan dengan tank Tiger. Fury sempat tertembak, namun tidak sampai hancur. Mereka kehilangan tenaga dan mengharuskan pindah ke kontrol manual. Don lalu menyuruh tank untuk berputar ke arah belakang. Setelah terlihat titik kelemahan tank Tiger, Don langsung memerintahkan untuk menembak. Mereka berhasil menembus tank Tiger itu dan menghancurkannya. Ketiga tank lainnya telah hancur, dan kini hanya tersisa Fury dengan kondisi mesin yang tidak stabil. Serta radio mereka juga terputus. Don mengatakan bahwa mereka masih memiliki misi di persimpangan, dan mereka harus menyelesaikannya. Don lalu memerintahkan Gordo untuk pergi menuju ke persimpangan tersebut, karena merekalah satu-satunya harapan untuk menahan laju pasukan Nazi Jerman. Ketika sedang berjalan di persimpangan itu, tiba-tiba tank mereka menginjak ranjau dan mengakibatkan rantainya terputus. Sambil menunggu diperbaiki, Norman dan Grady memeriksa gedung yang ada di sana. Di dalam gedung itu, mereka menemukan banyak mayat tentara Jerman. Di sini, Grady meminta maaf kepada Norman dan mengatakan bahwa Norman adalah orang yang baik. Setelah itu, mereka lalu kembali menemui Don dan yang lainnya. Don kemudian memerintahkan Norman untuk mengintai di balik bukit. Di antara pepohonan, Norman beristirahat sambil memakan roti yang ia bawa. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan melihat ada banyak tentara Jerman yang menuju ke arah mereka. Dengan cepat, dia lalu kembali dan melaporkannya kepada Don. Don mengatakan itu adalah batalion SS Jerman. Mendengar itu, Bible mengajak mereka untuk pergi, karena kondisi mereka tidak memungkinkan untuk bertempur. Ditambah lagi, hari sudah mulai akan gelap. Namun Don menolak dan bersikeras untuk melawan batalion SS Jerman itu. Don lalu menyuruh rekan-rekan lainnya untuk pergi dan bersembunyi di pepohonan. Don mengatakan bahwa tank Fury adalah rumahnya, dan dia tidak akan mundur dari misinya. Melihat itu, Norman memutuskan untuk tetap di sana. Dan kru yang lain pun memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka kemudian menanyakan apa rencana Don selanjutnya. Don lalu menyuruh Grady untuk mengambil salah satu mayat tentara Jerman. Kemudian dibakar di atas tank untuk berkamuflase. Setelah itu, kemudian mereka masuk ke dalam tank untuk menunggu kedatangan pasukan Jerman. Di dalam tank, mereka bercengkrama dan bersanda gurau sambil meminum sebotol bir. Seolah-olah ini menjadi hari terakhir mereka merayakan kebersamaan sambil tertawa. Lalu terlihat tentara Jerman yang sudah mulai berada di dekat mereka. Salah satu prajurit Jerman disuruh untuk memeriksa tank tersebut. Ketika membuka tutup plakat, Norman langsung menembak prajurit itu hingga tewas. Kemudian diikuti Bible yang menembakkan peluru tank ke arah konvoi pasukan Jerman. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara 5 orang tentara Amerika melawan ratusan tentara SS Jerman. Tank yang sudah rusak tidak bisa bergerak kemana-mana, sehingga mereka hanya bisa bertahan dan menembaki tentara Jerman dengan peluru tank dan senapan mesin yang ada. Mereka terus bertempur hingga malam hari, hingga akhirnya mereka mulai kehabisan amunisi. Salah satu prajurit Jerman menembakkan anti-tanknya dan berhasil menembus lapis baja, serta mengenai Grady yang membuatnya tewas seketika. Mereka terus bertempur hingga amunisi mereka habis. Don lalu menggunakan senapan mesin yang masih tersisa di atas tank. Lalu terlihat Gordo yang ingin melempar granat, namun belum sempat ia melempar, ia tertembak hingga granat itu jatuh ke dalam tank. Melihat hal itu, Gordo menggunakan tubuhnya untuk menahan ledakan granat agar tidak mengenai kru tank yang lain. Begitupun dengan Bible.
Saat itu ia akan memberikan granat kepada Don, namun ia terkena headshot di kepalanya. Don yang berada di atas tank menjadi sasaran empuk bagi sniper Jerman. Hingga peluru panas pun menembus bahu Don. Don berusaha masuk ke dalam tank, namun sniper itu terus menembakinya. Hingga Don pun terkena beberapa peluru dan membuatnya tidak berkutik lagi. Di dalam tank, Don meminta maaf kepada Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, di luar tentara Jerman masih terus menembaki mereka. Norman yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, mengatakan kepada Don bahwa ia ingin menyerah. Namun Don melarangnya, karena jika dia menyerah, tentara Jerman akan menyiksa dan membunuhnya dengan kejam. Don lalu menyuruh Norman untuk keluar dan bersembunyi melalui lubang pelaka yang ada di bawah tank. Kemudian, tentara Jerman memasukkan granat ke dalam tank. Norman dengan cepat keluar dan granat meledak sehingga membuat Don tewas. Norman kemudian bersembunyi di bawah tank dan menutupi tubuhnya dengan tanah. Namun tiba-tiba ada seorang prajurit Jerman dan memeriksa di bawah tank. Prajurit itu melihat Norman, namun dia tidak menembak ataupun menangkap Norman. Prajurit itu pergi begitu saja. Norman kemudian tertidur, kemudian terbangun setelah mendengar langkah kuda. Ia lalu masuk ke dalam tank dan menutup tubuh Don yang sudah terbujur kaku. Kemudian, terdengar langkah kaki menaiki tank tersebut. Norman lalu mengambil pistol dan bersiap untuk menembak. Ternyata itu adalah seorang tentara Amerika. Tim medis kemudian mengevakuasi Norman menggunakan mobil. Dan film pun selesai. Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian di bawah sob. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Underline Movie di sini. Bye bye.